Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jumpa lagi dengan saya di channel Lalan Aryansyah. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, rezeki yang barokah, dan selalu ada pada bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dimuliakan Allah, pada pertemuan kali ini saya akan mencoba membahas dan menjelaskan tentang surat Al-Ikhlas yang ada pada Al-Quran. Ini tentunya ada yang menarik buat kita dalam pembahasan ini karena berbeda dengan surat yang lain. Kalau dalam surat yang lain, ya seperti halnya surat An-Nas. Kenapa dinamakan dengan surat An-Nas? Karena terdapat di dalamnya ada kata-kata An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Ada kata-kata An-Nas sehingga dinamakanlah surat An-Nas. Kemudian surat Al-Falaq. Kenapa dinamakan surat Al-Falaq? Karena di dalamnya ada kata-kata Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Begitu juga surat Al-Lahab. Kenapa dinamakan dengan surat Al-Lahab? Karena ternyata terdapat kata-kata lahab di dalamnya. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Surat An-Nasr. Kenapa dinamakan surat An-Nasr? Karena di dalamnya ada kata-kata An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Sehingga dinamakanlah surat An-Nasr. Termasuk surat Al-Kafirun. Kenapa dinamakan surat Al-Kafirun? Karena di dalamnya ada kata-kata Al-Kafirun. Ya ayyuhal kafirun. Maka dinamakanlah surat Al-Kafirun. Namun pada surat Al-Ikhlas, ya, itu kita tidak menemukan kata-kata Al-Ikhlas dalam surat Al-Ikhlas ini. Tidak ada. Tapi kenapa dinamakan surat Al-Ikhlas? Dari mana ini mengambilnya? Sementara tidak ada kata-kata yang menunjukkan kata Al-Ikhlas di dalamnya. Nah, ini kan menarik yang harus kita bahas. Jadi kalau surat itu sebenarnya menjadikan satu wakil, ya, perwakilan dari seluruh ayat-ayat yang ada pada surat itu. Jadi menunjukkan ayat itu secara keseluruhan gitu bisa disimpulkan dari yang nama surat itu gitu. Itu ditunjukkan begitu. Ya. Makanya di sini yang akan kita bahas ini kenapa bisa jadi surat Al-Ikhlas padahal di dalamnya tidak ada kata-kata Al-Ikhlas. Sebelum kita membahas lebih lanjut, ya, nanti kita bahas ayat demi ayat, ya, dari ayat yang pertama sampai kepada ayat yang terakhir, yaitu ayat yang keempat, ya. Kita akan bahas dulu apa itu Al-Ikhlas. Boleh jadi kita banyak yang belum mengetahui tentang Al-Ikhlas ini. Ya, kita taunya surat Al-Ikhlas saja, tapi nggak ngerti dalamnya seperti apa. Ya, dari surat Al-Ikhlas ini, maka kita akan bahas dulu apa itu Al-Ikhlas. Kalau dalam tata bahasa Arab itu, Al-Ikhlas itu diambil dari kata Al-Akhlaso, ya, Akhlaso, yakhlasu, ikhlas.
artinya murni. Jadi secara bahasa al-ikhlas itu adalah sesuatu yang murni. Nah, kita tahu sekarang arti dari al-ikhlas itu adalah murni. Berarti menunjukkan surat ini secara keseluruhan, ayat-ayat yang ada pada yang ada di dalamnya itu gitu menunjukkan kemurnian. Ada sesuatu yang harus dimurnikan gitu. Ada sesuatu yang tidak boleh terkotori, tercampuri, terkontaminasi di dalamnya. Tidak boleh gitu. Harus dimurnikan. Harus murni, harus bersih. Tidak boleh tercampuri dan terkotori dengan sesuatu yang lain. Ini ingin menunjukkan begitu gitu tuh surat ini tuh. Ya, kepada kita ini sorotannya gitu. Dasar utamanya agar kita memahami tentang konteks surat ini, ada sesuatu yang harus kita pahami bahwa di situ diperintahkan untuk memurnikan, untuk membersihkan, ya, memurnikan dan membersihkan apa tentunya di sini. Nah, ini yang akan kita gali. Coba kita simak, ya, ayat demi ayat. Silahkan kalau yang belum hafal gitu dibuka suratnya. Saya kira ini udah hafal semua ya. Kita sudah hafal semua lah, sudah nalar semua surat Al-Ikhlas itu. Ayat yang pertama kata Allah, Qul huwallahu ahad. Ini diawali dengan kata perintah. Kul, jadi Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad ya lewat ayat ini. Jadi seakan-akan Allah tuh menyampaikan begini nih, hai Muhammad, sampaikan gitu tuh kepada mereka, kepada manusia seluruhnya gitu. Kul, katakan wahai Muhammad bahwa Allah itu adalah satu. Bahkan yang lebih tegasnya lagi ya, kata kul di sini suruh ditegasin gitu. Kul, tegaskan wahai Muhammad bahwa dialah Allah itu yang satu. Ini yang menariknya, ada kata huwa sebagai zomir ya, pengganti nama di sini. Ada zomir huwa yang menunjukkan laki-laki. Jadi kalau hiya itu perempuan, tapi di ayat ini menggunakan kata huwa. Jadi ditujukan kepada Allah. Huwa di sini adalah Allah. Kenapa bisa huwa? Berarti kalau huwa itu laki-laki, seakan-akan menunjukkan bahwa Allah itu adalah jenis kelaminnya laki-laki kalau begitu. Apakah seperti itu? Ya, Allah itu laki-laki jenis kelaminnya karena menggunakan dhamir huwa bukan hiya. Ini yang menarik. Kita banyak menemukan ayat-ayat ya yang menunjukkan dhamir huwa itu untuk Allah. Ya, contoh di ayat yang lain. Ya. Ada kata-kata syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Nah, ada dhamir huwa di sana. Tidak menggunakan dhamir hiya. Ini menunjukkan kepada Allah dianya itu. Kok bisa begitu gitu tuh. Nah, ini yang harus kita pahami. Kemudian di ayat yang lain juga huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Di situ ada dhamir huwa, diawali dengan huwa. Dialah Allah. Tidak menggunakan dhamir hiya, tapi huwa. Sementara sekali lagi saya katakan namanya huwa itu menunjukkan laki-laki, pengganti nama laki-laki. Jadi kalau begitu berarti Allah itu laki-laki. Nah, persoalannya di sini bukan menunjukkan laki-laki atau perempuan. Tapi seakan-akan ayat ini di dalam surat Al-Ikhlas ini
ingin menyampaikan Allah itu bahwa laki-laki itu sifatnya adalah perkasa. Sifatnya adalah menguasai, gagah, gitu tuh. Bahkan bisa jadi wali. Nggak ada ceritanya namanya wali itu perempuan, nggak ada. Pasti yang namanya wali itu laki-laki. Ya. Jadi sifat laki-laki itu berkuasa, menguasai, gagah, kuat, perkasa. Jadi kalau sekarang laki-laki lalu kemudian lemah, ya, lunglai, gitu tuh, nah itu jadi wanita aja, jangan jadi laki-laki. Karena laki-laki itu ya gagah dia, tidak mudah patah hati, gitu tuh. Nah, ini menunjukkan begitu. Bahkan laki-laki itu bisa menjadi wali. Maka dalam Al-Quran surat Al-Baqarah itu tuh, ya, 257, ya, kalau nggak salah itu, silahkan dicek teman-teman sekalian, itu ada kata-kata wali. Allahu waliyul ladzina amanu. Jadi Allah itu sebagai wali orang beriman. Nah, jadi wali. Jadi Allah itu adalah sebagai wali. Ya, bisa dikatakan sebagai pelindung, bisa dikatakan sebagai pembimbing, ya kan? Jadi ada intisari yang kita ambil bahwa dhamir huwa itu menunjukkan kepada laki-laki. Jadi laki-laki itu adalah punya sifat perkasa, gagah, gitu. Namun di sini huwa yang ditujukan kepada Allah bukan, ya, menunjukkan jenis kelamin. Bukannya jenis kelamin. Kalau begitu, gitu, Allah itu laki-laki. Bukan itu. Tapi Allah itu maha perkasa, Allah itu maha gagah, Allah itu maha berkuasa, Allah itu maha wali. Ya, di situ maksudnya. Jadi kata-kata atau dhamir huwa itu menunjukkan kemahakuasaan Allah. Sebenarnya begitu. Ya, jadi menggunakan dhamir huwa. Jadi kalau menggunakan dhamir hiya berarti Allah itu lemah, gitu. Allah tidak berkuasa kalau begitu. Ya. Itu maksudnya. Jadi ayat ini seakan-akan ingin menyampaikan pesan yang dalam. Ya, seperti itu maksudnya. Ya. Oke, baik, teman-teman sekalian, kita lanjutkan. Qul huwallahu ahad. Tegaskan wahai Muhammad kepada manusia seluruhnya bahwa dialah Allah yang ahad. Dialah Allah yang satu, yang tunggal, yang esa. Ini harus digali lagi, apa sih yang satunya, apa yang ahadnya, apa yang esanya ini. Kita tahu bahwa Allah juga punya wujud. Maka ada sifat Allah, ya, yang di dalamnya terdapat sifat wujud. Wujud itu berarti ada zatnya, ada fisiknya. Kita harus imani itu. Kita mesti yakin, seyakin-yakinnya Allah itu punya wujud, punya zat, punya fisik. Akan tetapi zatnya Allah, wujudnya Allah, fisiknya Allah tentunya berbeda dengan makhluk. Itu yang harus kita pahami. Jadi esa di sini yang pertama membicarakan tentang wujudnya Allah, tentang zatnya Allah, bahwa zat Allah itu adalah satu. Dan zat Allah tidak bisa disamakan, artinya tidak sama dengan makhluknya. Hanya ketika berbicara tentang zat Allah atau tentang wujud Allah, di sini ada pelarangan keras. Kita sebagai manusia itu tidak boleh memikirkan secara mendalam tentang zat Allah. Ini ada pelarangan keras. Ini dari Rasul sampaikan, ya, dalam sebuah hadisnya, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Jadi kata Rasul, silakan Anda berpikir tentang ciptaan Allah. Alam semesta ini ciptaan Allah. Silakan Anda berpikir. Ya, tapi Anda, gitu, jangan berpikir tentang zat Allah.
Jadi ada pelarangan keras, nggak boleh mikirin zat Allah, dan memang tidak akan pernah bisa. Karena itu dimensinya sudah berbeda. Dimensinya sudah berbeda. Jadi ada pelarangan keras, tidak boleh memikirkan tentang zat Allah. Itu yang pertama, ya. Asa di sana itu menunjukkan zatnya Allah adalah satu. Kemudian makna dari esa di sini atau satu di sini, apanya lagi di samping zatnya? Tentunya adalah ilmunya. Jadi Allah itu menurunkan ilmunya atau menciptakan ilmunya sebagai apa? Sebagai satu dasar gitu tuh, untuk menjadi pegangan modal bagi makhluk, terutama bagi manusia. Karena ilmu Allah itu kan sangat luas sekali. Alam semesta ini ilmu Allah. Jangan dikira alam semesta ini bukan ilmu Allah. Ilmu Allah yang ada di bumi, yang ada di angkasa, di langit sana, itu adalah semuanya ilmu Allah. Kita aja, diri kita ini, kalau kita gali, Masya Allah, luar biasa. Itu tidak akan pernah kita bisa menguasai. Ya. Untuk menjabarkan, untuk mendefinisikan, menjelaskan secara detail dari fisik kita. Ya, kita tidak akan pernah bisa. Karena memang ilmu kita ini ya sedikit. Ilmu Allah itu luar biasa. Jadi kalau digambarkan katanya begitu, ya, ilmu Allah itu adalah lautannya. Nah, kita ketika mencelupkan jari kita terhadap air yang ada di lautan itu, lalu kemudian kita angkat, dan tetesan air itu, itulah menunjukkan ilmu kita katanya. Jadi tidak ada apa-apanya. Jadi ilmu kita ini, Masya Allah, sedikit. Maka jangan sombong. Kita kayak seolah-olah kita ini sudah menguasai, sudah hebat, sudah berilmu. Padahal menurut ukuran Allah tuh, ya Allah, tidak ada seujung kukunya. Ya, disinilah ada pelarangannya gitu, pelarangan keras. Kita ini tidak boleh sombong, ya, terhadap ilmu yang kita miliki, karena tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Itu nggak ada apa-apanya. Jadi esa yang kedua, ya, makna satu ataupun ahad itu adalah ilmunya. Dan yang menarik di sini, Allah itu akan mempersatukan dengan ilmu Allah. Tidak akan adanya perbedaan, tidak akan adanya perselisihan, tidak akan adanya baku hantam sesungguhnya kalau semua manusia itu mengembalikan kepada ilmu Allah. Kalau kita sebagai orang Islam, sebagai umatnya Nabi Muhammad, ilmu Allah itu terdapat pada Al-Quran yang tersurat. Ada pada Al-Quran yang tersurat. Semua terkumpul dan terhimpun ada pada Al-Quran. Alam semesta yang ada di alam ini itu ada di dalam Al-Quran. Jadi tidak ada yang dialpakan. Ya, semua ada dalam Al-Quran. Itulah ilmu Allah. Maka kita mesti ya berquran sebagai ilmu Allah. Maka kita mesti belajar menggali ilmu-ilmunya, menggali hukum-hukumnya, ayat-ayatnya yang ada dalam Al-Quran itu, menjadikan satu ilmu buat kehidupan kita, sehingga kita mudah di dalam menjalankan kehidupan ini. Itu maksudnya. Dan memang ilmu Allah itu tidak akan pernah bisa sama, berbeda dengan makhluknya, gitu tuh. Sehingga Allah tidak mau, ya, didualismekan, menjadi dua pemahaman, gitu tuh. Nggak mau Allah. Nah, itulah perbuatan syirik. Jadi kalau kita nih
mengambil ilmu yang lain gitu tuh. Kemudian juga kita mengambil ilmu Allah, itu sudah mencampur adukan. Artinya sudah tidak lagi memurnikan ilmu Allah tadi. Tidak memurnikan ajaran Allah tadi karena sudah tercampur aduk dengan ilmu-ilmu yang lain atau ilmu-ilmu manusia lah kata gitu, yang hasil dari gagasan atau pemikiran-pemikiran sendiri. Itulah yang dimaksud dengan memurnikan gitu tuh keesaan Allah lewat memurnikan ajaran Allah. Jadi Allah menginginkan kepada kita ini jangan sampai mendualismekan, jangan sampai mencampur adukan dari ilmu Allah sebagai ajarannya. Allah enggak mau. Itulah sifat dan karakter seorang musyrikin. Dia melakukan kesyirikan, mencampur adukan ajaran gitu. Satu sisi ajaran Allah yang dipakai, kemudian satu sisi ajaran yang lain juga sama, diterima juga, diamalkan juga. Ini yang dimaksud dengan ahadun. Tidak boleh dicampur aduk, nggak boleh diduakan. Harus hanya satu-satu saja ajaran yang harus kita terima, yang harus kita yakini, yang harus kita amalkan, yang harus kita ajarkan lagi kepada yang lain. Hanya ajaran Allah yang berupa Al-Quran. Jadi pesan dari ayat ini gitu tuh. Ayat yang pertama, Qul huwallahu ahad, punya pesan bahwa ahad di sini kita harus meyakini yang pertama adalah Allah punya zat, dan kita meyakini mengimani zat Allah, bahwa zat Allah itu ada. Kemudian yang kedua, kita meyakini Allah itu punya ilmu. Dan satu-satunya ilmu yang akan bisa menghantarkan kebahagiaan kita itu adalah ilmu Allah yang terdapat pada Al-Quran. Di mana Al-Quran ini adalah sebagai petunjuk kehidupan kita. Jadi tidak boleh diduakan, tidak boleh dilebihkan, harus satu, harus menjadi ahad. Sehingga itu akan mempersatukan umat manusia itu dari perselisihan, dari permasalahan kehidupan. Kalau kita mengembalikan kepada ilmu Allah tadi. Karena kalau kita memahami tentang ilmu Allah, harus digali, ya, harus dikaji gitu, sampai menemukan intisari dari ilmu itu. Kalau berbicara zat, itu dilarang. Nggak boleh kita memikirkan zat, karena kita tidak akan pernah bisa dan tidak akan pernah mampu menembus tentang dimensi itu. Nah, gitu. Yang harus kita pikirkan, renungkan, yang harus kita gali dan kaji secara mendalam itu adalah tentang ilmunya. Dan sekali lagi, ini ayat menunjukkan bahwa kemurnian Allah itu mesti dijaga. Tidak boleh didualismekan, tidak boleh dicampur aduk dengan ilmu-ilmu yang lain atau ilmu-ilmu hasil dari pemikiran-pemikiran manusia yang tidak bertanggung jawab. Mungkin itu saja dulu teman-teman sekalian pembahasan kita mengenai surat Al-Ikhlas itu. Jadi sekali lagi, Al-Ikhlas ya menunjukkan surat yang di dalamnya mengandung kemurnian atau keesaan yang tidak boleh dicampur aduk dengan sesuatu yang lain. Itu baik dari sisi zat kita mengimani itu, kemudian dari sisi ilmu bahwa Allah itu adalah maha berilmu. Itu barangkali teman-teman ya. Untuk sementara pembahasan kita baru hanya satu ayat ya, satu ayat saja sudah mau setengah jam ya, apalagi kalau kita bahas sampai tuntas bisa berjam-jam ya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.